Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan, gitu. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab. Ada informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa, Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada 2 pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Tidak bisa ada orang memaksa saya dalam, seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan tidak boleh. Cukup sih, Pak. Jadi saya tidak bisa dipaksa kalau urusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Anggota Komisi 3 DPR RI gagal untuk mengorek keterangan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang hadir ke Komisi 3 diundang dalam rapat kerja sebagai ex officio Ketua Kompolnas. Mereka mengorek satu antara lain motif dari peristiwa tewasnya terbunuhnya Yosua, karena dalam kesempatan Pak Mahfud MD sudah memiliki clue juga. Dan yang belakangan yang dikorek secara keras oleh anggota Komisi 3 DPR RI itu adalah siapa Jenderal Bintang 3 yang mau mengundurkan diri bila Ferdy Sambo ini tidak dijadikan tersangka. Soal ini kan sebenarnya juga sempat muncul di sejumlah media bahwa proses penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka itu berjalan sangat alot setelah dia sebelumnya ditetapkan karena pelanggaran etik dan ditahan di Makobrimob. Kemudian ada sebuah media menyebutkan bahwa ada tiga jenderal polisi bintang 3 yang menemui Kapolri, Jenderal Listio Sigit, dan mereka mendesak agar Ferdy Sambo segera ditetapkan sebagai tersangka, bila tidak mereka akan mengundurkan diri. Nah, soal ini juga sempat disinggung oleh Pak Mahfud MD. Nah, mereka anggota Komisi 3 DPR RI yang dalam rapat kerjanya hari ini mengundang Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas, kemudian Komnas HAM dan LPSK. Mereka menyatakan mendesak itu, dan dalam penjelasannya Mahfud MD menyatakan dia menolak untuk menjawab itu, dan dia menyatakan hanya pengadilan atau Kapolri dan Presiden yang bisa memaksa dia untuk menyebutkan siapa bintang 3 yang dia maksud. Kita ikuti bagaimana perdebatan sengit, sebenarnya tidak perdebatan sengit karena ini kelihatannya ada pro kontra ya di kalangan anggota Komisi 3 ini. Ada yang memang mengkritik keras Mahfud MD karena berbagai bocoran-bocoran atau petunjuk-petunjuk tentang informasi berkaitan dengan tewasnya Brigadir Yosua, tapi banyak juga yang mendukung dan menyebutnya ini sebagai cara Mahfud berkomunikasi kepada publik. Saya menyebutnya ini sebenarnya Pak Mahfud bermain politik gitu, dengan memberikan clue-clue dan kemudian media maupun publik rame-rame agar mendorong kasus ini, menggoreng kasus ini, sehingga dengan begitu akhirnya polisi bisa membuka siapa pelakunya, dan apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD ini selama ini cukup terbukti. Tapi mari saya ajak Anda untuk mengikuti perdebatan yang terjadi di Komisi 3. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tadi ya, dengan beberapa komentar statement yang dikeluarkan sebelum Mabes Polri merilis ya tentang kejadian itu ya, baik menyangkut masalah tersangka maupun motif, tapi itu didahului dengan statementnya Pak Mahfud, dan itu menambah kegaduhan sebenarnya, bukan kegaduhan, isu semakin liar. Sementara kita menginginkan bahwa proses ini betul-betul dilakukan oleh pihak Mabes Polri dengan dibentuknya tim ya, tim khusus tentunya, itu betul-betul bisa membongkar apa sesungguhnya yang terjadi ya di rumah Kadif Propam ini. Tapi terkadang Pak Mahfud mengeluarkan suatu statement mendahului ya,
mendahului proses penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri, sehingga itu menambah isu di luar sebelum ada rilis yang disampaikan oleh Mabes, dan ini menambah kegaduhan Pak Mahfud. Nah, sementara kita sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi, kan begitu. Oke lah, kita sepakat hal-hal yang disampaikan Mahfud terbukti adanya, tapi itu kan mendahului proses, dan itu saja bisa mempengaruhi, ya, kata Pak Mahfud tadi ada psikohierarki. Dalam posisi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, tentunya ketika mengeluarkan suatu statement, mengeluarkan suatu komentar dan sebagainya, itu bisa jadi patokan, bisa jadi rujukan, ya kan begitu Pak. Nah, kita sih berharap posisi Pak Mahfud sebagai ketua LPSK dalam konteks melakukan pengawasan Kompolnas, sebagai Kompolnas ex officio, ya, ex officio sebagai Menko Polhukam, ya, tentunya memberikan rekomendasi. Kalau ada yang salah dalam proses penyidikan, itu disampaikan kepada pihak Mabes, kan begitu. Sebenarnya logikanya seperti itu, tidak diumbar ke publik, menurut saya. Tidak diumbar ke publik sehingga itu memunculkan isu-isu semakin liar dan sebagainya, bahkan ya dipelintir kiri kanan dan sebagainya, kan begitu Pak Mahfud. Ini pendapat saya Pak Mahfud, ya. Nah, ini proses sementara berjalan, tim juga sudah dibentuk oleh pihak Mabes Polri dan melibatkan pihak eksternal. Tentunya kita juga menghindari kegaduhan yang sangat menyita perhatian kita selama sebulan ini. Ya Pak Mahfud, tentunya bahwa kita mempercayai pihak Mabes Polri dalam melakukan membongkar, ya, apa yang terjadi terkait kasus ini, dan saya kira motif yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, lalu kemudian juga beberapa statement sebelum pihak Mabes Polri menyampaikan rilis yang sebenarnya terkait menyangkut masalah kasus pembunuhan ini, sedapat mungkin itu bisa kita menahan diri Pak Mahfud. Kita serahkan ke pihak Mabes Polri, apalagi tim yang sudah dibentuk oleh pihak Mabes Polri, saya kira juga orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, ya, dan bisa saja ini terjadi Pak Mahfud. Seperti Pak Mahfud katakan bahwa ada bintang 3 akan mengundurkan diri, kan begitu. Nah, ini juga bisa secara psikologis larinya ke katakanlah ke TB1, seakan-akan dengan kegamangannya begitu, kan itu memunculkan isu-isu di luar juga. Ini seakan-akan di dalam tidak kompak, ya, ada sesuatu hal. Padahal itu kita tidak inginkan Pak, ya. Dalam satu organisasi, apalagi namanya institusi kepolisian yang begitu besar, kita menginginkan betul-betul terjadi suatu sinergitas yang baik supaya kasus ini betul-betul ditangani secara profesional, akuntabel, dan transparan begitu. Tidak semua persoalan diumbar ke publik lalu kemudian mendahului pihak penyidik terhadap proses penanganan kasus ini. Saya kira itu Pak Mahfud. Terima kasih. Silakan Pak Mahfud. Terima kasih Bapak Syarifuddin Suding. Sebenarnya ini bukan 1 bulan Pak, udah hampir 2 bulan nih ribut. Kita tengah malam buka TV sampai tadi malam masih soal ini juga. Tadi pagi juga, nanti sore juga lagi. Apalagi ini ada sidang DPR, ramai lagi nanti. Jadi udah hampir 2 bulan nih, bukan 1 bulan. Nah, soal statement, Pak, saya tidak pernah masuk ke Pro Justisia. Tidak pernah. Sampai sekarang gitu. Saya sudah yang Pro Justisia, saya bilang arahnya ke situ. Termasuk yang tadi sudah saya klarifikasi ke Pak Habibur Rahman ketika kenapa saya mengumumkan dulu. Enggak, saya bilang begitu, dan memang Kapolrinya yang mengklarifikasi besoknya kan waktu mengumumkan Sambo itu. Bahwa iya betul, kemarin sudah 4. Nah, sekarang diumumkan semua. Saya juga tidak mengumumkan namanya, kan dia kemudian mengumumkan namanya. Saya juga bilang sudah, itu sudah 4. Tapi oke Pak, bagus itu. Cuma begini Pak. Iya Pak Mahfud, tidak mengumumkan nama tapi menyampaikan bahwa akan ada tersangka baru. Itu kan mendahului Pak. Ya kan begitu. Enggak, malamnya kan polisi. Saya kira itu sudah masuk dalam proses justisia. Bapak mendahului tentang apa yang dilakukan oleh pihak Pak penyidik. Ketua, kasih kita juga dong. Saya interupsi Pak. Saya rasa pertanyaan Pak Suding itu tadi penting. Yang perlu Pak ke Menko Polhukam. Kalau saya sebut aja Pak,
siapa jenderal yang mau mengundurkan diri. Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Interupsi Ketua. Interupsi. Saya mau mengusulkan begini, Saudara Pimpinan. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud di hadapan Komisi 3 sama yang kita baca di koran, bahkan beberapa podcast Pak Mahfud saya ikutin, terakhir Akbar Faisal, ya kita sudahi aja Ketua. Terkecuali ada yang rahasia. Pak Mahfud ini kan sebagai Menko Polhukam pasti banyak tahu di luar yang sudah diberitakan. Ya kita buat tertutup rapat ini. Jadi kalau nggak ada yang baru, ya kita akhiri supaya Pak Mahfud 11:30 juga tidak terganggu waktunya. Begitu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mahfud, karena Pak Trimet nanya, ada rahasia nggak? Kalau memang ada rahasia, maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia, lebih baik dibuka saja. Langsung. Tidak ada rahasia. Yang sampaikan ini semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak, saya tidak akan membuka suara. Tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Ketika sampai sore ribut itu kita segera kirim surat terus jalan gitu. Artinya kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja. Yang strategis kita ketemu, kita sampaikan ini suratnya. Itu tadi ada beberapa surat, termasuk surat Bedol Deswab itu kan ada suratnya tadi. Gitu. Izin pimpinan. Ada nomor suratnya. Pak Mahfud, saya semakin paham Pak Mahfud. Ini bentuk komunikasi politik. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Iya. Begitu Pak ya? Ya, waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang tidak bisa mengungkap, kalau gitu saya paham Pak. aja biar boleh mengiring. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena Ya. kadang-kala orang kalau betul muncul. ini Pak, saya apresiasi Bapak. Lah iya. Terima kasih Pak. Nah, sebentar. Ini agak menarik. Karena tadi Pak Desmond marah-marah, tiba-tiba sekarang apresiasi. Kita ini itu bukan kawan diskusi itu dengan saya saya kalau di luar objektif. sidang. Ya, saya bertanya itu objektif. Ya, apa adanya. Ya kalau benar-benar. Kalau nggak jelas sama saya nggak jelas gitu. Iya. Harus diperjelas. Jangan tanggung maksudnya Pak Ketua, jangan tanggung. Ya. Satu lagi Pak Mahfud, terkait dari Pak Beni tadi, bagaimana tanggapan Pak Mahfud tentang penonaktifan Pak Kapolri? Kan Bapak sebagai Ketua ex officio Kompolnas dan juga sebagai Pak Menko Polhukam. Enggak, yang paling penting Ketua, izin Ketua, terkait dengan bintang 3 yang mengundurkan diri terkait kasus ini Pak. Silakan Disampaikan aja, Pak Mahfud.
Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan, gitu. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik, tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab. Ada informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa, Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV. Pak Ketua, ini kan menurut saya Pak Menko, Pak Kompolnas ya. Ini kan lembaga DPR. Enggak, gini, sedikit Ben. Tunggu dulu Ben. Ini penting, ini karena berkaitan dengan Pak Suding tadi. Iya, saya belum selesai. Pimpinan kami mengingatkan agar dijalankan mekanisme persidangan yang interupsi diverifikasi interupsi apa yang bicara Saya interupsi. Ya, Pak Beni, entar dulu Pak Beni, sabar. Biar Pak Suding, monggo Pak Suding. Saya interupsi. Enggak, bagi saya ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud, karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Jadi kan memunculkan spekulasi, itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik, jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksolidan, sinergitas menurut saya Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada 2 pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Nggak bisa ada orang memaksa saya dalam, seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan nggak boleh. Interupsi Pak. Jadi saya nggak bisa dipaksa kalau urusan ini. Izin Pak, sebentar, interupsi Pak. Saya interupsi. Entar dulu. Pak Cucun, monggo. Pak Beni, silakan, tapi yang poin aja langsung, karena kita habis ini akan bertanya sama Pak Mahfud terkait dengan tadi penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup, Pak Mahfud mau bicara dengan kita, begitu demikian? Enggak, biar nanti Pak Kapolri aja yang menyampaikan. Oke, ya silakan Pak Beni. Pak, saya interupsi untuk mendukung Pak Suding. Saya mendukungnya begini, Pak Menko. Saya rasa Pak Menko pernah jadi DPR. Di DPR ini kalau ditanya tidak ada hak apapun untuk menolak pertanyaan DPR, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Misalnya kasus sedang ditangkap oleh KPK, OTT KPK sedang diproses, atau di kepolisian juga sama. Tapi kalau di luar itu, pertanyaan Dewan wajib hukumnya untuk dijawab. Apalagi Pak Menko Polhukam sudah mengumumkan kepada publik bahwa ada jenderal yang mengundurkan diri. Ini kan mau kan begitu. Ini kan menimbulkan spekulasi macam-macam, Pak. Ya, oleh sebab itu Pak Menko Polhukam mewakili Presiden, kami sebetulnya minta Bapak ke sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang Bapak sampaikan kepada publik melalui DPR, dalam hal ini Komisi 3. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kami memandang itulah yang disampaikan oleh Presiden. Dan kami sebagai lembaga perwakilan rakyat punya hak untuk menanyakan itu, untuk meminta Bapak Presiden supaya menyampaikan itu kepada publik secara terbuka. Jangan setengah-setengah. Kalau pintunya dibuka, bukalah seluas-luasnya. Coba bayangkan, Bapak Presiden dalam hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam, ada jenderal
yang mau mundur. Ini kan, mengapa Bapak tidak sampaikan langsung itu kepada Bapak Presiden, supaya Presiden mengambil langkah. Tapi Bapak malah mengumumkan kepada publik. Nah, bagi kami ya ini baik juga. Sehingga tidak salah Pak Menko, kami bertanya, dan Bapak harus menjawab itu. Kalau Bapak tidak mau jawab itu dalam ruang terbuka untuk publik, silakan sampaikan secara konfidensial begitu. Tapi Ya, nanti saya sampaikan konfidensial aja kepada alasan pimpinan Bapak, berdua. bukan Pak, alasan Bapak yang bilang tadi, saya punya hak untuk menolak itu loh. Nah, itu yang saya terus terang, Pak Mahfud, Pak Mahfud kalau nggak pernah jadi anggota DPR sih nggak masalah. Bapak kan pernah sama-sama kita di sini. Dan saya tahu Bapak dulu sama-sama sengotot sama saya juga. Itu loh maksud saya, Pak. Makasih banyak ya. Seru ya tadi kalau kita mengamati apa yang terjadi dalam rapat kerja antara Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD khususnya. Karena tadi walaupun ada 3 lembaga yang diundang, Kompolnas, Komnas HAM, dan juga LPSK, tapi yang menjadi kesempatan pertama untuk menyampaikan paparannya adalah Pak Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas. Ini kalau saya lihat memang anggota DPR ini kalah aura lah dengan Pak Mahfud MD ini. Bukan apa-apa, karena Pak Mahfud MD ini sebelumnya juga dulu sebelum menjadi menteri, bahkan sebelum menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, beliau ini juga pernah menjadi anggota DPR, dan untuk Komisi 3 ini setidaknya beliau pernah 2 kali, tidak dua periode penuh, tapi ada 2 kali penempatan Pak Mahfud MD di Komisi 3. Jadi Pak Mahfud MD itu saya sejak awal percaya bahwa Pak Mahfud MD ini tahu betul bagaimana permainan di Komisi 3, sehingga dengan begitu dia bisa enak saja menyampaikan soal adanya dikritik dia terhadap mengapa DPR hanya diam saja, biasanya suka ribut panggil sana panggil sini. Dalam hal ini memang teman-teman Komisi 3 relatif tidak bisa berkutik berhadapan dengan Pak Mahfud MD. Bagaimanapun juga Pak Mahfud MD ini ketika menjadi anggota DPR dan sampai sekarang saya kira track-nya itu adalah track sebagai pejabat yang bersih. Anda boleh nggak sepakat dengan beberapa pernyataan-pernyataan atau sikap politik dari Pak Mahfud dalam beberapa soal, tapi dalam soal saya kira sebagai seorang pejabat yang jujur, lurus, nggak main-main dengan kekuasaan, bahkan nggak main dengan partner Komisi 3 ketika beliau masih di DPR, ini kalau saya sih meyakini. Karena itu Pak Mahfud MD tadi ketika hadir di Komisi 3 itu juga sangat percaya diri. Dan saya kira ini nanti situasi yang sama juga akan terjadi ketika Pak Mahfud MD diundang untuk hadir dalam MKD Majelis Kehormatan Dewan, itu yang dijadwalkan tanggal 25. Jadi nanti Pak Mahfud MD juga menyatakan sudah akan hadir karena diundang oleh MKD bersama dengan Ketua Presidium Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Kita akan tunggu lagi ya bagaimana aksi Pak Mahfud di MKD berikutnya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.